Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Septiansari. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 6. Di video kali ini saya akan membedah suatu website, yaitu website Direktorat SMK, dan membedah rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah landasan pengembangan kurikulum yang diampu oleh Dr. Hajah Sri Astuti MPD. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu yang telah membimbing saya selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman yang lain. Pertama, saya akan membahas suatu website, yaitu website Direktorat SMK dengan alamat psmk.kemendikbud.go.id. Setelah itu, beginilah tampilan dari website tersebut. Di halaman website tersebut terdapat akses layanan, berita unggulan, revitalisasi vokasi, konten terbaru, terbitan, buku, dan modul, dan masih banyak lagi. Di website ini terdapat beberapa menu utama. Ada menu profil, tata kelola, penilaian penjaminan mutu dan kurikulum, kelembagaan sarana dan prasarana, peserta didik, dan juga tata usaha. Di bagian profil terbagi lagi menjadi 5, yaitu ada pengantar direktur, visi dan misi, unit kerja, bisa layanan juga terdapat di bagian profil. Di kelembagaan sarana dan prasarana ini juga terbagi menjadi 5, yaitu ada standar sarana, standar prasarana, revitalisasi SMK, izin penyelenggaraan SMK, evaluasi tata kelola SMK. Pembahasan kali ini hanya berfokus kepada menu penilaian, penjaminan mutu, dan kurikulum. Tinggal diklik saja. Dalam menu bidang penilaian penjaminan mutu dan kurikulum, terdapat banyak fitur. Mulai dari self-assessment, teaching factory, buku dan bahan ajar, video pembelajaran, dokumen kurikulum, Camp Kreatif SMK Indonesia KKSI 2019, Camp Kreatif Guru SMK Indonesia KKGS 2020, peraturan-peraturan, model pembelajaran, penguatan karakter, sekolah pencetak wirausaha, gerakan literasi sekolah. Kemudian ada mitigasi bencana, teaching factory dan technopark, dan yang terakhir ada event bidang penilaian atau kurikulum. Yang saya akan bahas di sini hanya menu dokumen dan kurikulum. Di dalam dokumen kurikulum ada 4 subbahasan. Yang pertama ada dokumen pembelajaran, yang kedua dokumen penilaian, peraturan-peraturan, dan sosialisasi kurikulum. Di dalam dokumen pembelajaran terbagi atas spektrum keahlian, struktur kurikulum, KD dan KI SMK, dan yang terakhir ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013. Mari kita bahas subbahasan yang pertama dalam dokumen pembelajaran, yaitu ada spektrum keahlian. Mari kita download filenya terlebih dahulu. Di sini ada peraturan menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
tentang spektrum keahlian SMK. Apa itu spektrum keahlian? Spektrum keahlian merupakan suatu acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang atau program atau kompetensi keahlian pada SMK atau MAK. Di sini ada lampiran pertama, yaitu spektrum keahlian. Dalam spektrum keahlian di sini terdapat bidang keahlian dari teknologi rekayasa dan rekayasa, energi dan pertambangan. Yang ketiga ada teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat ada kesehatan dan pekerjaan sosial. Yang kelima ada agribisnis dan agroteknologi. Yang keenam ada kemaritiman. Yang ketujuh ada bisnis dan manajemen. Yang ke-8 ada pariwisata. Dan yang ke-9 ada seni dan industri kreatif. Di bidang keahlian di sini dibagi lagi menjadi program keahlian. Misalnya saja dalam teknologi dan rekayasa terbagi lagi ke dalam 13 program keahlian. Pada bidang keahlian energi dan pertambangan terbagi atas 3 program keahlian dan seterusnya seperti itu. Kemudian subbahasan selanjutnya pada dokumen pembelajaran ini ada struktur kurikulum SMK. Kita download filenya terlebih dahulu. Menurut peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang struktur kurikulum SMK. Apa itu struktur kurikulum? Struktur kurikulum merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK. Di sini ada lampiran spektrum kurikulum. Dalam bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik konstruksi dan properti, kompetensi keahlian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Pendidikan ini ditempuh dalam waktu 4 tahun. Di sini ada mata pelajaran, terdapat muatan kewilayahan, yaitu ada seni budaya dan pendidikan jasmani atau olahraga. Selanjutnya ada muatan peminatan kejurusan, yaitu ada C1, C2, dan C3. C1 ini dasar bidang keahlian. Yang pertama ada simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia, itu pembelajaran yang harus dipelajari dalam teknologi dan rekayasa. Program keahliannya teknik konstruksi dan properti. Kemudian C2-nya dasar program keahlian yaitu gambar teknik, mekanik teknik, dasar-dasar konstruksi bangunan, teknik pengukuran tanah. Dan C3-nya yaitu kompetensi keahlian. Yang pertama ada konstruksi bangunan gedung, yang kedua sistem ultinasi bangunan gedung, dan lain-lain. Kemudian ini adalah jabaran dari setiap mata pelajaran yang akan dipelajari selama 4 tahun pembelajaran. Misalnya saja pendidikan agama dan budi pekerti itu pada kelas 1 mendapatkan 3 jam pelajaran hingga kelas 3 SMK. Kemudian misalnya pada dasar bidang keahlian. Simulasi dan komunikasi digital ini dipelajari pada kelas 10 semester 1 dan semester 2. Kemudian dasar keahlian juga dipelajari di kelas 1, semester 1 dan semester 2. Tadi kita telah membahas spektrum keahlian SMK dan struktur kurikulum SMK.
Terdapat daya beda antara spektrum dan juga struktur, yaitu jika dalam spektrum keahlian SMK merupakan acuan dalam pembukaan kompetensi keahlian. Misalnya saja di daerah Bali banyak SMK yang kompetensi keahliannya itu pariwisata, di mana daerah Bali merupakan daerah yang memiliki kompetensi destinasi wisata yang banyak. Peluang pekerjaan yang dibutuhkan adalah misalnya menjadi tour guide. Jadi, SMK di daerah Bali harus mampu melahirkan lulusan yang mempunyai skill menjadi seorang tour guide. Sedangkan struktur kurikulum ialah acuan dalam pembelajaran, di mana menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran sesuai dengan kompetensi keahliannya. Misalkan, Kepala Bidang Kurikulum Keahlian Pariwisata di Bali membuat program tahunan, salah satunya merancang studi lapangan, misalnya melakukan studi tur ke tempat pariwisata di daerah Bali, seperti Pantai Kuta, Pantai Pandawa, dan lain-lain. Kemudian tujuan studi lapangan, siswa dapat memperhatikan budaya para turis. Selanjutnya, memahami perkembangan destinasi tersebut dan mampu berkomunikasi dengan turis mancanegara. Kemudian mari kita lanjut dalam dokumen pembelajaran. Di bagian ketiga di sini ada KI dan KD pada SMK. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam pembuatan perangkat pembelajaran dibutuhkan acuan seperti undang-undang dan peraturan yang menetapkan bahwa jenis program pendidikan pada SMK dalam bentuk kompetensi keahlian, beserta dengan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, dengan mempertimbangkan spektrum SMK. Kompetensi inti dan kompetensi dasar pada SMK harus sesuai dengan tuntutan perkembangan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. Misalnya, bidang keahlian yang cocok di daerah Jakarta biasanya seputar bisnis dan manajemen sesuai dengan spektrum keahliannya. Di sini ada bidang keahliannya bisnis dan manajemen. Program keahliannya ada bisnis dan pemasaran, manajemen perkantoran, akuntansi dan keuangan, dan juga logistik. Kemudian di struktur kurikulum pada bidang bisnis dan manajemen, dalam bidang keahlian bisnis dan manajemen, program keahlian bisnis dan pemasaran, kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Sekolah ditempuh dalam waktu 3 tahun. Di sini ada mata pelajarannya. Di sini ada pembagian tiap mata pembelajarannya. Jika bisnis dan manajemen itu bisa dilihat KI dan KD-nya. Di sini terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di sini ada KI dan KD dari masing-masing bidang keahliannya. Kemudian yang terakhir dalam dokumen pembelajaran itu ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013. Di sini ada materi umum dan materi pokok yang bisa di-download. Di sini ada dinamika perkembangan kurikulum 2013. Ada kebijakan dari kurikulum, arti pendidikan, kerangka pengembangan. Di sini dijelaskan. Selanjutnya, dalam dokumen kurikulum SMK ada dokumen penilaian, di mana di dalam dokumen penilaian ada uji kompetensi keahlian, ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional,
ujian paket kompetensi, dan juga sosialisasi dan pelatihan aplikasi Erapot SMK. Di sini dalam uji kompetensi keahlian ada pedoman UKK 2018-2019. Pedoman penyelenggaraan ujian kompetensi keahlian pada tahun pelajaran 2018-2019. Di mana di dalamnya terdapat jenis uji kompetensi keahlian, mekanisme pelaksanaan ujian kompetensi keahlian, jadwal ujian kompetensi keahlian, perangkat uji kompetensi keahlian, hingga biaya penyelenggaraan uji kompetensi keahlian. Di sini lengkap dijelaskan. Kemudian selanjutnya ada ujian nasional. Ujian nasional terbagi lagi menjadi 3. Ada POS-UN 2018-2019, kemudian ada kisi-kisi UN teori kejuruan, dan yang terakhir ada kisi-kisi UN pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Ini kisi-kisinya bisa di-download di sini. Selanjutnya ada ujian sekolah berstandar nasional. Di uji sekolah berstandar nasional juga terdapat POS USBN 2018-2019, kisi-kisinya. Kemudian selanjutnya ada ujian paket kompetensi. Tetapi belum ada subbahasannya. Yang terakhir ada sosialisasi dan pelatihan aplikasi Erapot SMK. Di sini kita bisa mendownload aplikasinya Erapot SMK versi 4.1.0, tetapi berhubung saya bukan guru, jadi saya tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Tetapi di sini ada panduan dari Erapot SMK versi 4.1.0. Di sini terdapat panduan penggunaan Erapot SMK. Dalam panduan ini dijelaskan bagaimana cara menginstal Erapot SMK, login user atau profil pengguna juga ada dijelaskan di panduan ini. Kemudian ada referensi. Pada bab 4 ada perencanaan penilaian, yaitu rasio nilai akhir, perencanaan penilaian pengetahuan, perencanaan penilaian keterampilan. Di sini lengkap mengenai penilaian, laporan hasil belajar, monitoring dan analisis. Di sini ada diagram alur penggunaan aplikasi pada Erapot SMK. Bisa dilihat di sini. Kemudian bagaimana cara mengunduh atau install Erapot SMK itu sendiri. Selanjutnya ada alur konfigurasi Erapot SMK dan selanjutnya. Kemudian di sini juga ada panduan penilaian hasil belajar dan pengembangan karakter pada SMK. Itu panduannya bisa di-download di sini. Kemudian ada panduan penilaian pada SMK tahun 2018-2019. Di sini ada panduan penilaian pada tahun 2018-2019. Ini ada pendahuluannya, latar belakang, tujuan penilaian, panduan penilaian, prinsip penilaian, lingkungan penilaian, penilaian sikap berbasis penguatan pendidikan karakter dari integritas, religius, nasionalis, mandiri,
dan juga gotong royong. Di sini ada panduan-panduan penilaian, kemudian aplikasi e-rapot digunakan untuk mempermudah pendidik dan satuan pendidik mengimplementasikan peraturan yang telah ditetapkan oleh Mendikbud. Tujuannya untuk mempermudah dalam penyusunan laporan hasil penilaian peserta didik berupa laporan penilaian atau biasa disebut dengan rapot. Dalam dokumen kurikulum SMK, subbahasan yang ketiga ada peraturan-peraturan. Di sini ada Standar Nasional Pendidikan SMK. Sesuai dengan Permendikbud nomor 34 tahun 2008, ada abstraksi, kemudian ada lampiran seperti lampiran yang pertama tentang standar kompetensi lulusan, yang kedua tentang standar isi, yang ketiga tentang standar proses pembelajaran, yang keempat tentang standar penilaian pendidikan, yang kelima tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang keenam ada tentang standar sarana dan prasarana, yang ketujuh tentang standar pengolahan, yang ke-8 tentang standar biaya operasi. Kita buka lampiran yang pertama. Lampiran pertama mengenai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi kelulusannya itu misalnya pada program pendidikan 3 tahun, ada standar kompetensi kelulusannya, misalkan memiliki pemahaman, penghayatan, kesadaran, dan pengamalan ajaran agama yang dianut. Kemudian kita lanjut dalam dokumen kurikulum SMK, subbahasan yang terakhir ada sosialisasi kurikulum. Di sini sosialisasi kurikulum SMK terakhir diupdate pada Kamis 5 Juli 2018. Di sini ada sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum SMK. Tentang spektrum keahlian SMK garing MAK kita terbitkan tahun 2016 yang lalu dan menjadi menjadi acuan ibu bapak dalam menyelenggarakan membuka bidang keahlian program keahlian. Jadi seperti itu bidang penilaian, penjaminan mutu dan kurikulum pada SMK. Di sini saya akan membedah rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. RPP lama sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Format penulisan RPP, guru biasanya diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Biasanya RPP juga ditulis dalam 20 halaman atau lebih. Di sini ada komponen-komponen dari RPP. Yang pertama ada identitas sekolah. Yang kedua ada mata pelajaran. Yang ketiga ada kelas dan semester. Yang keempat ada materi pokok. Yang kelima ada alokasi waktu. Yang keenam ada kompetensi inti. Dan yang ketujuh ada kompetensi dasar. Yang ke-8 ada indikator pencapaian. Kemudian yang ke-9 ada tujuan pembelajaran. Yang ke-10 ada materi pembelajaran. Yang ke-11 ada metode pembelajaran. Yang ke-12 ada media dan sumber belajar. Yang ke-13 ada kegiatan pembelajaran.
Yang terakhir atau yang ke-14 ada penilaian hasil belajar. Ini adalah contoh RPP yang dibuat dalam satu halaman, atau ini contoh RPP lama yang dipersingkat supaya bisa jadi satu halaman. Kemudian durasi penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, pembuatan RPP lama ini memerlukan waktu untuk guru menyelesaikan administrasinya, bukan malah mengevaluasi kegiatan pembelajaran pada peserta didik. Kemudian di sini ada RPP baru. RPP baru menurut edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Format penulisannya, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. RPP ini bisa dibuat dalam satu halaman saja, tetapi tergantung kebijakan dari guru tersebut. Komponen dalam RPP baru ini ada 3, yaitu komponen tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Di sini ada contoh RPP baru, di mana ada tujuan pembelajaran yang dibuat secara singkat, ada langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian. Penilaian di sini juga terdapat ada nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian durasi penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, ada RPP baru pada masa pandemik, di mana pada masa pandemik ini kita memerlukan RPP yang praktis atau efisien. Di mana masa pandemik ini kegiatan pembelajaran hanya dilakukan di rumah, tetapi pembelajaran harus bisa tersampaikan kepada peserta didik. Di sini ada kompetensi dasar, kemudian ada topik, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan. Jadi guru harus memberitahukan kepada peserta didiknya menggunakan metode pembelajaran seperti apa, misalkan seperti grup WhatsApp, Google Classroom, Quizy, platform YouTube. Demikianlah penjabaran RPP lama, RPP baru, dan RPP masa pandemik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Nyalakan loncengnya ya. Terima kasih.